Selamat datang di channel resmi YouTube Pemerintah Desa Rigi. Kami hadir untuk berbagi informasi seputar kegiatan desa, program pembangunan, budaya, dan potensi lokal yang membanggakan. Dukung kami dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari Desa Rigi. Ikut lagi bagaimana masyarakat punya akses keadilan. Maka saya bilang akses keadilan seperti apa? Bapak saya bilang kita membentuk suatu pos bankum. Maka pos bankum ini kita sudah bentuk. Pos bankum ini perlu diketahui Bapak Mama. Pos bankum ini bukan saja kemauan orang Desa Rigi. Tetapi pos bankum pada 5 Juli itu mereka sudah ditetapkan. Yang ditetapkan itu siapa? Yang ditetapkan oleh suatu menteri. Menteri apa namanya? Dia namanya Menteri Pembina Hukum Nasional. Menteri Hukum dan latar belakang terbentuknya pos bankum. Yang pertama, minimnya akses hukum masyarakat desa. Jadi berbicara hukum jangan sampai dia penuhi pidana, perdata dan lain-lain. Berbicara hukum itu aturan. Aturan minimnya. Contoh biasa kita niat tetap ada pengusaha, kita mau negara. Berarti minimnya kita perdata harus ada pengaduan atau laporan. Nggak pidana suka tidak suka mau tidak mau mereka angkat. Ini minimnya adanya pengetahuan tentang hukum. Yang berikut, mengapa sampai terbentuknya pos bankum? Bahwa tingginya kasus pidana dan perdata. Rata-rata kasus pidana itu 70% dan kasus perdatanya 30%. Dasar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sebagaimana Undang-Undang Desa kita sudah dirubah ya. Diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan. Siapa saja yang berdiri sebagai pos bankum? Orang-orang siapa? Jadi pos bankum kita dibentuk ada 2 nama, yaitu Bapak Bernardo Siga dan Bapak Rivianus Tanggamude. Selain mereka ini sebagai pos bankum, yang lain juga termasuk dalam Kadakum, keluarga sadar hukum. Yang anggotanya siapa-siapa? Yang anggotanya itu Kamtipmas. Samanya kita BBO kita sebagai pengacara ya. Tapi di sini memberi layanan bantuan hukum. Yang berikut layanan konsultasi hukum. Konsultasi yang berikut menyediakan pendamping hukum gratis. Informasi hukum yang mudah dijangkau oleh pengadilan. Trennya litigasi. Negara sudah melihat. Yang pertama itu biaya waktu. Yang kedua itu anggaran. Yang ketiga itu dampaknya itu kedekatannya. Mungkin nggak tiap pertama waktu kita lihat pengadilan. Mungkin contoh, ngaap betul tanah Lombai. Dalam perjalanan saya punya tanah dijual lagi. Yang dijual lagi itu orang yang jual lagi saya punya tanah itu dia pakai pengacara orang yang punya duit, orang yang dijual lagi ilmu pengacara orang mampu. Tapi saya ini susah. Nggak susah. Bagaimana caranya? Saya itu tiap kita terpuluh pada anak. Walaupun kita tidak darah, kalau kita tidak dibuatkan legalitas, itu secara hukum mau kemana tidak bisa. Ini saya omongnya realitas. Contoh yang berikut pendamping mediasi atau litigasi. Ini seperti kita urus di desa di Bagudin. Yang berikut dengan sendirinya keputusan di pengadilan negeri itu gugur, tidak berlaku. Ini pakai pengadilan tinggi. Di saat sudah di pengadilan tinggi, dia merasa tidak puas, bandingnya kemana? Yang paling terakhir itu Mahkamah Agung. Dia banding ke Mahkamah Agung. Dengan sudah melalui pemerintah desa, lembaga bantuan hukum, lembaga bantuan hukumnya bukan orang ece-ece, kelasnya pengacara, bukan kelasnya pengacara. Mereka itu pengacara. Tapi mereka punya organisasi sendiri. Mereka itu biasanya advokasi. Tapi mereka ada suatu lembaga yang dibentuk. Yang kedua, kejaksaan atau pengadilan negeri. Ini mitranya pos bankum. Maka dia nggak punya duit. Temu BBO mau konsultasi pihak yang pejabat presiden. Punya nado mau BBO. Nadonya bisa undang pengadilan. Itu masalah pencuri baru-baru ya. Ini sama terbuka hari apa kita sidang.
ada kasus pencurian. Nah ini Bapak Anton hadir. Jadi pencurian ini warga luar, warga desa Zepe atau apa yang curi orang dari Olabolo. Yang pembelinya siapa? Pembelinya orang kita. Yang kedua sebagai komitmen bersama mewujudkan keadilan yang merata. Jadi pertanyaan kita Bapak Mama, apakah pos Bangkung ini jadi begini Bapak, lanjut kita bisa kopet. Pertanyaan Bapak Mama, apakah pos Bangkung ini seluruh desa supaya mendapatkan LBH, lembaga bantuan? Maka nggak ada Bapak Dosi, saya bilang Bapak Dosi, punya ide, saya menyerah. Saya cukup dapat email dari tanggal 2 sampai tanggal 5 yang saya melakukan Zoom komunikasi dengan Mahkamah Agung, dengan Kementerian Desa, dengan para, saya sudah cukup, saya dapat ilmu banyak. Biar mau tidak maaf bagaimana atau bagaimana? Yang pertama, yang kedua, saya rasa bahwa itu masih tidak diakui itu bagaimana? Saya kembali. Baik. Dengan itu tidak bodoh untuk mau aman kita mau Indonesia ya. Itu kemungkinan punya putar. Dia punya dalam tidak diakui. Jadi begini Bapak, begini. Mengapa negara tidak mengakui? Kita ada namanya satu undang-undang, yaitu undang-undang perkawinan. Perkawinan yang sah itu perkawinan dilakukan di depan contoh. Kita ada kartu keluarga terakses, apa semua. Nah, itu negara akui, ada kartu keluarga. Negara pulang Nah, walaupun bukan anak, contoh mau anak kita, tetapi ya anak ini betah masuk nak kakak kita, keterangan itu bukan kamu, tapi famili lainnya. Ya, itu penyebabnya negara tidak mengakui. Maka secara apapun tidak bisa kalau secara ke pemerintahan. Terus bagaimana pertanyaan supaya mengakui? Salah satunya di provinsi ini kita dekati ke pos Bangkung. Ke pos Bangkung ini dia mitranya tadi ke pengadilan kejaksaan. Kalau kita sudah ada ruangan ini, provinsi tidak dulu sampai di rumah, tinggal lihat nama orang tuanya, sehingga namanya hak asuh anak itu adopsi. Kalau sudah ada adopsi anak, yang jelas si Doni ini anak bapak dari mama kita dan bapak pensi. Mama lain mau nara, oke. Ya mau bisa, tapi ya bisa beri. Kalau kita menyangkal dari kandungan itu kalian kita berdosa. Jaksa Agung juga kamu tanya, hukum seperti apa? Hukum alam bukan begitu. Benar, ada punya nip, ada punya kekuasaan, itu manusia. Mengapa ada terjadi yang ada punya keturunan? Mengapa tidak ada yang terjadi ini keturunan? Makanya perlu jelas juga. Hukum itu ada yang bikin aturan, yang bikin ini, bikin kasih dunia. Jadi baik Bapak Dino, memang hukum yang dibuat untuk mengatur tata pergaulan dan kehidupan manusia. Mesti kita tahu salah. Kita ngalah salah satu, salah dua. Tapi beda kita Katolik. Jadi pertanyaan Bapak gini, hukum model apa ke pengadilan jaksa atau model apa? Mereka lihat dari data itu. Maka ya si Bapak kita contoh, ini contoh yang nyata ya. Maka dia kalau mau omong kartu keluarga, dia masih anak mama, haknya di mana?
anak mama baru kita bilang bapak ibu, tapi tetap tidak bisa. Kamu mau rubah cara apapun, mak nu kaze nu kalau catatan situ orang menolak biar kamu bayar au meja tahu atau tak, karena ini sistemnya online, jadi tidak bisa. Salah satunya hanya itu bapak. Mau nabai kok kaze tidak. Kalau kita bentuknya ini, kita tinggal komunikasi saja. Begini yang penting kita ribayatkan. Ribayatkan ini benar-benar ya sih, ketika kita ribayatkan dapat pengesahan ya, pengadilan dengan sendirinya bapak itu kalau catatan sipil istri ini, bapak ini, anak ini orang keluar, tapi orang tua dasar kan ada pengesahan pengadilan, nggak ada mau tahu, maka aku bapak kamu pilih tempat. Memang secara biologi kita rasa dihina ya, anak onega tahu ya negara apa nih, tapi ini kita omong aturan, tata kehidupan. Yang begini kita ini hanya bukan apa, ini ada penyebenarnya, penyebenarnya masing-masing. Nanti kita bertantangan dengan kita punya keyakinannya. Karena begini, mengapa saya mengatakan dari kau tidak percaya bahwa ini manusia? Ini bukan melahirkan anak kambing atau anak babi. Dia anak manusia. Memang dari pertama kalau karunia Tuhan tidak diberikan. Tapi dari dasar hukum yang ada ini bisa kasih. Kita bukan soalnya Islam atau Katolik. Akhirnya mengapa terjadinya kita aneh-aneh? Makanya aturan itu perlu kita melihat lebih jauh bahwa kekuasaan Tuhan. Jadi baru ketika kita melihat Iya. kalau dari sisi agamanya, yang terjadi itu bukan kehendaknya profesi, tapi itu kehendak Tuhan. Tapi Tuhan sudah mengatur dalam kehidupan manusia dia supaya dia memperoleh status yang sama di depan hukum. Maka Tuhan memberi lewat pemerintah mengatur yang terbaik. Begitu. Salah satunya seperti itu tadi. Ini saya pernah ikut dengan langsung Mahkamah Agung. Saya bilang begini. Saya contoh sederhana. Ini realita, bukan. Saya bilang kami masyarakat adat dan berbudaya. Budaya kami dilihat dari sistem kami mawin. Kami ini patrilineal, ikut apa. Jadi di dalam keluarga patrilineal, apabila kami punya saudari, kalau bersuami dengan melakukan kegiatan adat, suatu pisile puja, dengan sendirinya perempuan ini, saudari kami itu punya hak di suaminya dan orang tua mertuanya, tidak memperoleh hak dari kami barisan. Pertanyaan saya bagaimana Pak, apabila masalah ini saudara kami punya hak di kami, dia lapor ke pengadilan. Apakah hukum adat ini paling kuat atau bagaimana? Karena kami budaya sangat kuat. Akhirnya dia menjelaskan begini. Benar, hukum adat diakui negara, tapi kita adanya hukum nasional. Jadi hukum nasional dalam arti begini. Aturan hukum adat itu tidak bisa lebih dari hukum nasional, dia lebih tinggi. Kita punya adat tapi nggak ada nukazele. Ini monoglo adat kita, dia lebih bersifatnya nasional. Artinya apa? Masalah seperti yang saya ceritakan, anak kita mempunyai hak. Ini saya omong. Anak kita itu mempunyai hak. Jadi ketika saya di Zoom tanggal 3 Juni itu, saya ingat Bapak Selsen cerita bahwa tua imu tak anak haki pernah perkara ebeta imu. Naiknya ke pengadilan ya. Ini realita. Pengadilan putus apa? Anak terbetkan menang. Terbetkan ini menang. Abu betak guna perkara. Jadi mungkin maka saya bilang dengan adanya posban ini kami mensosialisasi, mengedukasikan. Kan begitu. Seperti itu ya Bapak Mama. Ya jadi begini. Jadi harapan Pak Fezi ini, harapan saya sebagai dengan untuk kepentingan anak ada. Mungkin penambahan dari saya sedikit. Kita tidak tahu. Penyampaian tadi. Jadi Jangan hanya hukum nasional menjelaskan. paham Bapak Binus mungkin begini. Tujuan sehingga buat Bapak Binus begitu tuh, segala sesuatu urus kartu keluarga dan akte kelahiran, dia harus sudah menikah.
Anak yang melahirkan sebelum menikah dia tidak bisa buat bahwa itu anak bapak mama. Hanya anak mama saja. Anak bapak mama itu setelah menikah. Banyak kasus-kasus selama ini yang saya temukan di setan sipil saya berurus sama ini buat kartu keluarga. Banyak terjadi begitu tolak ke pengadilan. Karena itu masih anak mama. Karena selama ini kita anggap sepele. Besok lusa pasti ada temuan. Mungkin dasarnya itu saja kembali. Saya sempat konsultasi ke Dinas tentang proses memang saya baca akhirnya terakhir jawaban dari tugas itu bapak betul di kacamata secara adat budaya itu betul, tapi di hukum itu harus seperti itu. Nggak kalau dinasnya, ya memang kelalaian saya itu motor dalam keluarga, tapi pribadi saya yang tidak segera untuk melakukan ini. Ya begini maksudnya kita dengan program pos. Ini maksudnya begini tugas sampai RTA harus mencermati dengan program ini yang sama nyuta tugas dalam urusan-urusan perkara dan lain-lain. Bagaimana? Lebih baik ini atau lebih baik yang mana? Sehingga dengan penjelasan pokok misalnya baik ya kita bangun bagaimana, kita sepakat bagaimana, apalagi persiapan untuk tempat kita ini sepakat dari BPJ sudah kita siapkan buat bergerak hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Desa Rigi untuk terus mendapatkan informasi dan kabar terbaru dari desa kita tercinta. Sampai jumpa di video selanjutnya.